Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semangatnya ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sehat semuanya, teman-teman? Masih istiqomah? Cek. Dah. Saya pengen kenalan dulu secara umum ya. Yang datangnya sendiri. Kasihan ya. Jumlah istiqomah. Kita doakan mudah-mudahan pada acara ini berkurang populasi dulu. Karena salah satu penyebab Jakarta itu macet kebanyakan dulu. Jadi naik motor, naik mobilnya sendiri. Kalau misalnya udah nikah, mengurangi kemacetan karena naik motornya berdua. Yang datang berdua, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita sering hadir dalam majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hidup kita, mempermudah jodoh kita. Amin. Karena jodoh itu gak tergantung fisik ya. Ada orang fisik keren banget, fisiknya itu kayak artis Korea gitu. Fisiknya tuh kayak anak-anak boyband gitu kan. Terus tajir. Tapi ternyata belum tentu orang yang fisiknya bagus, uangnya banyak, nikahnya duluan, belum tentu. Karena saya membuktikan, saya berangkat ke Kairo tuh berdua sama teman saya, itu orangnya tuh kayak bule gitu. Terus dia uangnya banyak, ternyata saya duluan yang nikah. Malah kan fisik saya gini-gini amat ya. Ternyata menikah itu tidak tergantung fisik, tapi tergantung keberanian. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita pengen merenungkan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran. Ayat yang sangat-sangat populer. Ayat yang kata Nabi SAW, seandainya semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat punya masalah, lalu Allah turunkan satu ayat ini untuk semua masalah mereka, maka ayat ini cukup untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Jadi kalau semua kita punya masalah nih, kan masalah kita macam-macam nih. Ada yang masalahnya pengen lulus kuliah, tapi skripsinya masih ditolak. Ada masalahnya pengen kuliah ke luar negeri tapi belum keterima. Ada masalahnya pengen nikah tapi belum ada yang mau. Jadi bukan nggak mau nikah, ada yang mau. Ada yang pengen dapat kerjaan tapi belum ada panggilan gitu kan ya. Semua kita punya masalah, sakit, masalah perasaan, masalah fisik, masalah harta. Baksa, dorok, zulzil. Seandainya dengan segala macam masalah mereka, Allah turunkan cuma satu ayat di dalam Al-Quran, maka ayat ini cukup untuk semua masalah mereka. Apa ayatnya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Apapun masalahnya, gak ada pengecualian, semua masalah kita. Wa may yattaqillah, kalau kita taat aja sama Allah, kalau kita kembali aja ke dalam track syariat Allah SWT, kalau kita mau aja bergantung kepada Allah, kalau kita mau aja patuh sami'na wa ata'na, apapun masalah kita, Allah kasih makhraja, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kelapangan dari kesempitan yang luar biasa, Allah kasih kemudahan dari kesulitan yang luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Itu janji Allah banget buat orang-orang yang taat. Jadi nggak ada cerita taat itu rugi, itu nggak ada. Kalau kita berakadnya dengan Allah, dimanapun kita sulit untuk taat, tetap nggak rugi. Karena ketaatan buahnya adalah kebaikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayatnya. Ini kayak judul lisannya. Nah, sekarang kita coba breakdown ayat ini dalam contoh-contoh kisah. Saya tuh suka kalau memahami Al-Qur'an itu pakai sejarah, sirah, kisah, itu kayaknya lebih terimajinasikan daripada dalam bentuk pointers tafsir. Ayatnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayatnya. Sekarang coba kita breakdown jadi kisah-kisah. Gimana caranya taat itu melahirkan kebaikan, baik secara individu maupun secara masyarakat. Itu taat tuh. Salah satu contohnya adalah kisah ketika seorang khalifah taat kepada Allah, maka itu akan melahirkan banyak sekali jalan keluar untuk rakyatnya. Kisah Umar bin Khattab. Umar itu orangnya takwa banget, menjaga diri banget. Sampai-sampai kita mungkin pernah dengar juga cerita ketika Umar bin Khattab mencari calon menantu. Ini biar lebih kekitaan, mencari calon menantu. Ini sengaja saya pengen mention calon mertua. Nanti silakan di-share kepada calon mertua gimana cara Umar mencari calon menantu. Walaupun nggak sengaja, tapi pada Allah lagi jalan berusukan, malam-malam tiba-tiba mendengar seorang ibu ngobrol sama putrinya. Umar tuh lagi bersandar di dinding rumah seseorang, gak sengaja lagi istirahat, capek banget. Terus tiba-tiba ngedengerin percakapan ibu dan anak. Jadi kalau kita tuh gak sengaja lagi buka-buka Instagram, lihat di timeline-nya gitu, tiba-tiba ada postingan yang agak-agak lucu nih. Apa postingannya? Seorang ibu ngobrol ke anaknya tentang susu yang mau dijual besok. Jadi kayak feedstore gitu ya. Kata si ibu, nah buruan campur tuh susu dengan air supaya kita dapat untung lebih. Kata putrinya, Mak, kan Umar melarang kita untuk curang dalam berdagang. Kalau kita campur susu dengan air, kualitasnya berkurang, itu namanya curang. Dan Khalifah Amirul Mukminin gak mau kayak gitu. Kata ibunya, tapi kan Umar gak ada, dia gak mendengar, dia gak melihat, jadi kamu campurkan aja, udah gak usah banyak bantah, udah posting aja lah pokoknya gitu. Akhirnya Umar mendengar, terus kata putrinya, Mak, mungkin Umar bin Khattab tidak mendengar, tidak mengetahui, tapi di mana Allah? Di mana rohnya Umar? Bukankah rohnya Umar? Ceritanya pas ibunya bilang, nak campurkan susu dengan air biar kita dapat untung lebih. Terus kata putrinya, ibu
Kan Amirul Mukminin melarang kita untuk curang dalam berdagang. Kata ibunya, tapi kan Amirul Mukminin gak melihat. Kata anaknya, ibu, tapi kan Robnya Amirul Mukminin maha melihat. Allah itu kan maha melihat, ibu. Walaupun Umar gak melihat, tapi Allah tahu. Akhirnya terjadilah percekcokan antara ibu dan anak. Umar nandain nih, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, jalan apa. Pulang aja. Besok pagi, Umar bawa anaknya yang laki-laki sama seorang ajudan. Datang aja ke rumah itu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk, siapa? Amirul Mukminin. Ibunya langsung kaget. Ya Amirul Mukminin, ada apa? Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian Umar mengatakan, semalam saya mendengar percakapan kalian tentang susu. Ibunya langsung gemetar. Astagfirullahaladzim, itu gak ada maksud kayak gitu. Itu salah posting. Anak saya juga udah dibilang disuruh delete, gak di-delete sama dia. Maaf Amirul Mukminin, itu gak sengaja. Maafin saya, kan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, kata ibunya. Kata Umar, iya, tapi Allah juga maha keras azabnya. Nih ya, ini di sini ada sebuah konsep berpikir. Banyak orang bikin dosa sambil bilang sesungguhnya Allah maha pengampun. Ini agak-agak kurang pas nih. Sama kayak orang bilang, kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting kan kita menghijabi hati, gitu kan? Menghijabi hati. Halo, menghijabi hati itu sama dengan khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Keliru. Yang ada adalah kepala dibuka, kepala ditutup, hati dibuka. Bukan sebaliknya, kepala dibuka, hati ditutup. Ini agak-agak lucu nih, klise. Yang penting kan kita menghijabi hati. Gak apa-apa kepalanya dibuka. Yang ada juga kepala ditutup, hati dibuka. Alam nasyrah laka sadrak. Ada juga orang bikin dosa tuh, kayak ada kan satu lagu tentang perbuatan dosa, terus dia bilang yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Bikin dosa tapi dia yakin Allah maha pengampun. Padahal maksudnya Allah itu maha pengampun bagi yang meminta ampun, bukan maha pengampun bagi yang berbuat dosa. Bukan. Maha pengampun bagi yang meminta ampun, maha penyayang bagi para penyayang, orang yang berkasih sayang. Allah maha karim bagi orang yang dermawan, dan Allah juga keras azabnya bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa. Jadi kata si ibu tuh, kan Allah maha pengampun, kata Umar, ya, tapi juga Allah syadidul iqab, keras azabnya. Gimana dong Amirul Mukminin, maafin saya gak akan diulang lagi. Kata Umar bin Khattab, sebetulnya niat saya datang ke sini bukan mau membahas tentang susu. Oh, terus apa? Saya kagum dengan kejujuran dan kesolehan putri ibu. Kalau boleh, saya ingin menjodohkan putri ibu dengan putra saya. Kebetulan putra saya juga pengen update status. Pengen lagi menjodoh. Di masa Umar itu perhatian pemerintah terhadap jomblo itu tinggi loh. Sampai ada kebijakan pemerintah khusus masalah jomblo. Apa kebijakannya? Jadi ada cerita beberapa cowok-cowok jomblo itu demo di masa Umar, bawa spanduk gitu kalau bahasa kita ya. Apa aspirasinya? Turunkan harga mahar. Jadi bukan turunkan harga BBM, harga mahar minta turun. Soalnya waktu itu mahar harganya tinggi-tinggi tuh. Cewek pada jual mahal gitu. Akhirnya cowok-cowok pada turunkan harga mahar, pikirkan nasib jomblo. Demo di depan Umar. Akhirnya pas Umar habis sholat, Umar menyampaikan satu peraturan pemerintah. Wahai kaum muslimin, kata Umar, telah datang kepada saya beberapa orang anak muda yang mereka menuntut turunnya harga mahar sehingga membuat mereka tidak bisa menikah selama ini. Untuk itu saya putuskan mulai sekarang harga mahar maksimal dengan angka sekian dan sekian. Saya lupa angka persisnya. Siapa yang meminta mahar lebih dari angka itu, maka kelebihannya akan diberikan kepada Baitul Mal. Ini peraturan pemerintah demi mengurangi populasi. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ada peraturan di Banda Aceh kayak peraturan di Turki. Siapa yang menikah dengan cewek Suriah di Turki itu, maka semua biaya
Siapa yang punya nikah daftar gitu. Berapa bulannya ditanggung sama pemerintah, kan enak tuh. Yang di belakang juga boleh minta yang terserah minta berapa aja, karena yang bayar adalah negara. Ini mengurangi populasi orang-orang yang galau. Akhirnya kata Umar, saya pengen menikahkan putra saya dengan putri ibu. Kira-kira gimana? Oh, alhamdulillah, insya Allah putri saya akan setuju. Kata Umar, tanya dulu kepada putrinya. Ibunya udah kepedean aja tuh setuju gitu. Tanya dulu sama putrinya. Akhirnya putrinya datangkan, wahai anakku, ini adalah anak saya. Kalau kamu berkenan, kita ingin menikahkan kalian berdua. Gimana menurut kalian? Tanya ke anak laki-laki dulu. Anak laki-lakinya bilang, saya terserah papa aja. Oh ya udah, tanya ke anak perempuan gimana? Anak perempuannya diam. Ibunya langsung nyelonong gitu. Tuh kan, dia setuju kan? Kan belum jawab. Terus ibunya bilang, tapi kan diamnya seorang perempuan artinya setuju. Nikahlah mereka berdua. Lahirlah keturunan, dan nanti keturunan yang kesekian muncullah sosok yang luar biasa yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Lihat bagaimana Allah memunculkan kebaikan di dalam ketaatan. Ketaatannya adalah ketaatan kakeknya, tapi kebaikannya turun-temurun sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Ketika ayah dan ibunya itu nggak pernah ngasih makanan kecuali halal, dan ini takwa kan? Akhirnya Allah kasihlah makhraja rizqan min haitsu la yahtasib min amrihi yusra, dan seterusnya, bukan cuma kepada ayahnya, tapi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu pasti. Jadi kita makan rezeki yang halal aja ngaruhnya ke kita dan keturunan kita. Dan itu yang terjadi kepada Ibnu Mubarak. Kalau kita baca sirah atau sejarahnya Ibnu Mubarak, salah satu ulama besar Islam, bisa dibilang dia itu Syekhul Islam selain Ibnu Taimiyah. Ayahnya Mubarak dulunya hanya seorang pekerja di kebun orang kaya di Turki. Dia punya banyak kebun. Terus kalau nggak salah tuh kebun delima gitu. Suatu hari tuannya Mubarak bilang kepada Mubarak, Mubarak, tolong petik buah delima yang paling manis. Dipetikin. Pas dimakan sama tuannya, kok rasanya asam? Ya udah, cari lagi yang lain, petik lagi sampai 3 kali, rasanya tetap nggak manis. Ditanya, Mubarak, kamu nggak tahu mana delima yang manis, mana yang enggak? Nggak tahu tuan. Lah, bukannya kamu udah kerja di sini lama? Kenapa belum tahu? Apa jawabannya? Karena selama saya bekerja di sini, belum pernah saya makan satu buah delima pun milik Anda. Saking jujurnya, nggak pernah dia makan punya orang lain. Makanya nggak tahu mana bedanya yang manis sama yang nggak manis. Selama kerja di sini bertahun-tahun, nggak pernah sekalipun satu delima aja saya makan tanpa seizin Anda. Akhirnya tuannya berkenan, jatuh hati kepada laki-laki ini, dinikahkanlah laki-laki ini dengan putrinya yang solehah. Dari pernikahan yang luar biasa ini lahir seorang anak namanya Abdullah bin Mubarak yang kelak menjadi ulama yang luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi nggak usah khawatir ketika kita jujur, ketika kita taat, ketika kita istiqomah, ketika kita ikhlas, ketika kita berbesar hati, itu nggak akan merugikan kita sama sekali, benar-benar untungin kita. Justru ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang membuat jalan buat kita sendiri supaya mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Ittaqullah. Kalau nggak bisa haqqa tuqatih, ittaqullah mastata'tum. Semampu kita. Ini kisah pertama di mana orang mendapatkan banyak jalan keluar ketika dia dapat masalah. Kisah kedua, ini cerita seorang laki-laki cowok paling ganteng di Madinah. Namanya Nasr bin Hajjaj. Namanya siapa? Nasr bin Hajjaj. Ini cowok paling ABG paling ganteng di Madinah. Rambutnya ikal, semuda. Orangnya itu keren banget, paling keren banget. Semua cewek-cewek kalau dia lewat, Nasr gitu-gitu. Ada yang kata, Nasr gitu-gitulah pokoknya. Nasr bin Hajjaj tiba-tiba di Madinah jadi selebgram. Followersnya itu banyak, 1,6
Nasr bin Hajjaj. Saking gantengnya Nasr bin Hajjaj, banyak cewek-cewek yang akhirnya pengen jadi istrinya Nasr, bikin syair tentang Nasr, segala macam. Nasr di mana-mana orang ngomongin Nasr. Ada postingan pasti @Nasr bin Hajjaj, Nasr_Hajjaj. Rame aja perbincangan, jadi trending topik gitu, cowok paling ganteng di Madinah. Kalau sekarang tuh kayak Zain Malik lah kurang lebih. Parfumnya aja itu nggak ada di Madinah yang pakai parfum kayak gitu. Pokoknya kalau Nasr udah lewat, orang tahu tanpa melihat Nasr, oh Nasr baru lewat loh. Dari mana tahunya? Aroma parfumnya. Dan di Mekah ada parfum kayak gitu, yang 100 mili, harganya 20 juta. Saya baru masuk ke toko parfumnya, langsung ditanya, dari mana? Indonesia. Pulang. Dari Indonesia nggak boleh masuk. Kalau dibilang dari Malaysia, Indonesia baik, Malaysia baik. Wah nggak benar nih. Akhirnya saya maksain masuk dan tetap kebeli. Saya tanya ini berapa? 100 mili, 20 juta katanya. Kamu nggak maksa aku beli? Iya sih, pulang aja sih. Ngapain juga beli parfum 20 juta sekali oles 100.000. Bayangin mau sholat 100, 200, 300.000. Kan luar biasa ya parfumnya Nasr bin Hajjaj. Saking gantengnya jadi fitnah, mirip Yusuf gitu. Cuman nggak ada yang garis-garis jari. Paling gigit jari doang. Nasr gitu. Saking gantengnya Nasr. Ramai aja di Madinah tentang Nasr bin Hajjaj. Sampai terdengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa sih Nasr? Emang ganteng banget ya? Iya, Amirul Mukminin itu ganteng banget, semua orang ngomongin Nasr. Ya udah panggil dia ke sini. Dipanggil lah, karena udah terlalu banyak fitnah, cewek-cewek itu pada kegoda sama Nasr, jadi nggak normal lagi gitu. Jadi aneh-aneh aja kelakuannya. Ada yang Nasr lewat, semuanya ngejar, pengen selfie sama Nasr gitu. Pokoknya aneh aja. Ditarik-tarik, Nasr sampai ke rumah baju sobek, ditarik-tarik sama orang gitu. Dipanggil lah sama Amirul Mukminin, panggil Nasr ke istana, dipanggil. Pas Nasr datang ke Umar bin Khattab, Umar pas melihat, ini Nasr ganteng sih, ganteng banget. Akhirnya Umar mengatakan, kamu ini melakukan fitnah di Madinah. Kata Nasr, salah saya apa? Salah kamu terlalu ganteng. Salahnya terlalu ganteng, itu salah dia. Terus kan Allah yang menciptakan saya kayak gini, makanya saya pengen agak dikit dimodis supaya kamu gak terlalu ganteng. Perhatiin apa yang buat dia terlalu ganteng. Ternyata rambutnya sepundak itu yang bikin cewek itu gak tahan gitu. Pokoknya reggae banget lah anaknya. Ikal sepundak, reggae banget lah pokoknya. Lagunya No Woman, No Cry. Pokoknya anak reggae banget. Jadi wah Nasr gitu. Akhirnya kata Umar, saya putuskan sekarang, kamu harus potong rambut. Dipendekin rambutnya. Akhirnya pulang langsung ke kantor gitu, pendekin sampai dipendekin rambutnya, dicupakin gitu, udah selesai. Akhirnya karena rambutnya pendek dia pakai sorban ala Dubai gitu, yang gitu-gitulah. Pakai sorban. Panggil lagi Nasr, udah potong rambut belum? Udah, gua ambil Mukminin. Ya udah kita dari sini. Begitu dia datang, rambutnya udah dipotong pakai sorban, lebih ganteng daripada sebelumnya. Gimana tuh? Kalau kita pasti ngomongin kalau saya jadi cewek dia dulu gimana rasanya saking gantengnya itu ganteng malaikat gitu. Udah. Coba berkah soal. Amin. Sambil kan? Pakai sorban lebih ganteng. Saya kepikiran aja gimana kalau Nasr pakai kupluk. Mau saya buka? Jangan ya. Gimana kalau Nasr pakai kupluk? Saya sebetulnya pengen banget rambut ikal sepundak, cuma saya takut jadi fitnah. Akhirnya rambut saya lagi padahal yang pakai tumbuh, nggak pakai waktu yang segala macam. Itu Nasr ganteng banget, udah pakai sorban, pakai keren. Akhirnya cewek-cewek itu makin tergila-gila sama Nasr. Diputuskanlah oleh Amirul Mukminin, Nasr harus dideportasi keluar dari Madinah.
Bayangin zaman itu orang ganteng dikeluarin. Gak boleh tinggal di Banda Aceh kalau terlalu ganteng. Periksa tuh di warung kopi tuh. Lu keluar. Ngapain pusat? Terlalu ganteng. Keluarin. Tinggal di mana? Tinggal di Papua sana. Di Paralan ya, makin ganteng gitu. Atau tinggal di mana gitu ya? Karena kan di sana orang manis-manis gitu kan, modelnya macam-macam gitu. Saya kalau ngeliat orang Papua itu manis-manis luar biasa. Kakak, beta. Nah, akhirnya dikeluarkanlah dasar tinggal di sebuah kampung yang isinya semuanya nenek-nenek. Tapi jomblo. Maksudnya nenek-nenek udah tua yang udah gak punya suami. Tinggal di sebuah kampung ya penduduknya nenek-nenek semuanya. Wah itu makin ngeri. Nenek-nenek bayangin melihat dasar apa gak jantung. Terlalu keren gitu kan. Tinggal di sana. Pokoknya diasingkan aja dasar karena gara-gara terlalu ganteng. Cuman adilnya Khalifah Umar bin Khattab ketika Nasr bin Hajjaj diasingkan ke luar, dia itu digaji. Jadi dia dapat gaji gara-gara terlalu ganteng. Cuma nggak boleh tinggal dalam kota di luar, digaji setiap bulan 1,5 gitu. Sehingga suatu malam ketika Umar bin Khattab lagi jalan dengan dua putranya, tiba-tiba dicegat oleh seorang ibu. Ibu berdiri depan Umar, ya Amirul Mukminin, nanti saya akan adukan perihal saya ini di hadapan Allah tentang kezaliman Amirul Mukminin kepada saya. Umar langsung kaget, kalau udah ngomongin akhirat, Umar serius nih. Akan saya adukan kepada Allah apa yang telah Amirul Mukminin lakukan kepada saya. Umar tanya ibu, memang apa yang sudah saya lakukan? Kata ibu ini, Amirul Mukminin menghabiskan malamnya dengan anak-anak laki-lakinya, sedangkan dia membiarkan saya menghabiskan malam sendiri tidak punya anak laki-laki saya. Emang anak ibu mana? Sudah diasingkan. Kesalahannya apa? Dia terlalu ganteng. Mirip saya. Mirip ibunya, mirip ayahnya. Oh itu anak ibu ya. Ya itu karena anak ibu terlalu memberikan fitnah. Anak saya gak kayak anak ibu, tapi tetap aja saya gak ridho. Masa saya diasingkan dengan anak saya. Terus maunya ibu apa? Saya juga pengen diasingkan. Akhirnya ibunya juga dikeluarin, ketemu sama anaknya, belajar Islam kesana kayak nyantri lah, ditaruh di pondok pesantren. Sama ibunya didampingin. Setelah Nasr udah semakin dewasa, semakin matang, dia udah mengerti tentang bagaimana menjaga diri, udah siap, baru kemudian Nasr mulai pulang lagi ke Madinah. Setelah dia pulang ke Madinah, langsung dia dinikahkan supaya tidak memunculkan fitnah. Lihat nih, serba-serbi jodoh dirasakan oleh sahabat. Ternyata ada juga adegan-adegan kayak gini. Lihat gimana cara mereka taat kepada Allah. Masalah fisik aja itu bisa jadi fitnah dan mereka jaga Allah, jangan sampai itu terjadi. Sehingga ada kadang-kadang kita nggak sengaja cewek-cewek ini posting di Instagram gitu, selfie cerak gitu, edit semalaman dari tengah malam sampai subuh edit. Habis subuh baru posting. Pas diposting, wah rata-rata likersnya tuh cowok semuanya. Karena kalau cewek bahaya. Cowok semuanya like oh cantik segala macam. Ini kan fitnah kan? Kalau ada yang kayak gini, maka akun Instagramnya harus di-blok. Kenapa? Memunculkan fitnah. Terus gimana saya akan bisa nikah kalau akun saya di-blok udah di-open? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ternyata Nasr ini ketika dia jadi cowok yang kayak flamboyan gitu, nggak ada yang menikah dengan dia. Tapi begitu dia bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri, langsung Allah hadirkan untuk dia seorang makmum yang paling setia dan paling baik untuk dia. Dan takillah dia jangan lakukan. Ini cerita Nasr bin Hajjaj. Ada lagi kisah ini saya juga pernah baca ketika di Mesir di zaman Umar juga nih. Di Mesir pernah terjadi musim kemarau panjang. Saking kemaraunya lama, sampai-sampai sungai Nil itu sampai hampir habis dan tidak lagi mengairi ladang-ladang gandum orang Mesir. Saking krisisnya, orang Mesir itu hampir aja kembali kepada agama nenek moyang. Waktu itu gubernur Mesir masih Amr bin As. Akhirnya Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin. Isi suratnya, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami di Mesir sedang dilanda dengan musim kemarau panjang dan banyak orang-orang yang sudah
gagal panen, mereka mulai meragukan agama mereka, ingin kembali kepada agama nenek moyang. Maka dengan ini saya memohon bantuan dari pusat, yaitu dari Amirul Mukminin. Wassalam. Udah segitu. Malam itu Amirul Mukminin langsung balas suratnya. Jadi baru dijabri, langsung murid, langsung typing, cepat. Sesibuk apapun Amirul Mukminin, cepat typing langsung dibalas. Apa isi balasan dari Amirul Mukminin? Kalau sampai surat ini kepada wahai Amru, maka bacakanlah surat ini di depan orang banyak. Isinya doa, ya Allah, turunkanlah hujan untuk orang-orang Mesir. Itu doanya Amirul Mukminin Umar. Dikirim di surat Mesir. Begitu sampai di Mesir, Amr bin As dapat surat itu, dia bacakan di depan orang banyak. Jadi kayak konferensi gitu, dia live semua tayangan semua media itu nayangin live streaming, dibacain sama Amr bin As. Surat dari Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau mendapatkan surat ini, maka bacakan depan orang banyak. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk penduduk Mesir. Begitu surat itu selesai dibaca, saat itu juga hujan turun. Lihat kekuatan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sampai hal-hal yang ajaib. Kenapa kita di zaman sekarang jarang bisa mendapatkan hal-hal yang ajaib? Karena iman kita tuh gak terlalu ajaib. Iman kita tuh terlalu realistis. Iman kita tuh terlalu logis. Iman kita tuh terlalu ilmiah. Sehingga yang kita alami cuma hal-hal yang sifatnya realistis, logis, dan ilmiah. Kalau kita pengen dapat keajaiban, berarti kita harus punya iman yang ajaib. Kalau kita pengen dapat hal-hal yang miracle, berarti iman kita itu benar-benar harus miracle. Gak boleh hanya percaya kepada hal yang sifatnya logis. Tapi lebih dari itu, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin, bertakwa kepada Allah. Nanti ada lagi kisah tentang gimana ketakwaan itu memudahkan urusan seseorang. Takwa dalam makna berdoa. Ada seorang ulama tadi, bisa dibilang dia julukannya Imam Tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ketika dia masih kecil, kan dia Hasan Al-Basri ini anak kecil yang tumbuh di rumah para sahabat. Tumbuh di rumah salah satu istri Nabi, yaitu Ummu Salamah Hasan Al-Basri. Sehingga dia itu ditarbiyah langsung oleh istri-istri Nabi dan para sahabat senior Hasan Al-Basri. Ada satu adegan yang bikin saya tuh selalu terngiang-ngiang dan coba mempraktekkan itu untuk keluarga saya. Hasan Al-Basri itu sering dibawa oleh ayahnya untuk dapat doa dari orang-orang soleh. Jadi Hasan Al-Basri kecil dibawa, Hasan yuk ikut ayah, yuk dibawa. Ketemu siapa? Ketemu Ali didoain, ketemu Ummu Salamah didoain. Ada satu doa yang luar biasa diijabah, doa Umar. Ketemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang doakanlah anak saya Hasan Al-Basri. Akhirnya Umar berdoa, apa doanya Umar untuk Hasan Al-Basri? Diusap-usap kepalanya, terus didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini ngerti agama dan dicintai oleh orang banyak. Ini yang saya praktekin terus buat anak saya. Saya kalau lagi sholat Jumat ke masjid, bawa anak laki ya Ayash. Begitu selesai sholat Jumat, saya langsung usap-usap kepala dia. Saya doain Allahumma faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Doanya Umar kepada Hasan Al-Basri, dan itu ajaib banget. Ya Allah, jadikan ini anak paham agama dan dicintai oleh orang banyak. Kalau Ibnu Abbas, faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau Hasan Al-Basri, faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Catat. Gimana praktekinnya Ustaz? Oh iya ya, masih sendiri. Nanti aja berarti cari punya dulu. Begitu udah punya anak, mau laki-laki mau perempuan sama aja, cuma beda gender doang. Intinya jadikan dia anak yang mengerti agama dan jadikan dia anak yang dicintai oleh orang banyak. Tumbuhlah Hasan Al-Basri sebagai orang yang mahbub, yang ganas, yang semua orang sayang sama Hasan Al-Basri. Ketemu Hasan Al-Basri senang. Ketemu Hasan Al-Basri sayang langsung tuh. Sampai ada adegan ketika Hasan Al-Basri udah tumbuh menjadi anak remaja, itu ada gubernur dari Irak namanya Hajjaj. Dia terkenal gubernur yang sangat kejam, suka bunuh orang. Salah satu yang dibunuh sama dia itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dibunuh sama Hajjaj, terus jenazahnya digantung di Ka'bah saking kejamnya Hajjaj.
Dia tuh dengki sama orang lain. Nah, Hajjaj ini gubernur Irak kalau nggak salah. Suatu ketika Hajjaj lagi bangun istana baru nih, bikin rumah. Perumahannya tuh elit banget. Bikin rumah baru, keren banget, Mediterania gitu. Setelah jadi, dia pamer, dia posting, dia add lah kepada banyak ulama. Add Hasan Al-Basri, add Umar bin Abdul Aziz, add, di mention satu-satu. Undang, pengen ngeliatin istananya. Pertanyaannya, captionnya gini, bagus nggak istana saya? Bagus nggak istana saya? Minta pendapat tokoh-tokoh, karena dia kayak pengen viral gitu kalau dia punya istana bagus. Bagus nggak istana saya? Hasan Al-Basri dan yang lain-lain. Ulama-ulama yang waktu itu ngejaga supaya nggak bikin Hajjaj marah, mereka basa-basi, bagus. Giliran Hasan Al-Basri bilang, ini bukan istana, tetapi ini adalah tempat di dalam api neraka. Dia jujur banget. Yang lain bilang bagus, atau emoticon senyum gitu, atau kayak gituan jempolan gitu kan ya. Yang penting like aja, sehingga Hajjaj nggak marah. Kalau Hajjaj marah kan bahaya kan. Sedangkan Hasan Al-Basri jujur, ini bukan istana, ini tempat rumah di dalam api neraka. Satu-satunya komen yang dianggap oleh Hajjaj itu haters cuma dari komennya Hasan Al-Basri. Wah, ternyata di akun saya ada haters juga. Hasan Al-Basri, tangkapin dia, mau dibunuh. Ditangkaplah Hasan Al-Basri, dibawa ke Irak, pengen dibunuh. Kata Hajjaj kepada pengawalnya, nanti kalau Hasan Al-Basri datang ke sini, kalian saksikan, saya akan bunuh dia di depan kalian. Siap. Ditangkap Hasan Al-Basri, dibawa ke Irak. Begitu Hasan Al-Basri berada di depan Hajjaj, luluh hati Hajjaj. Melihat Hasan Al-Basri yang tadi dia udah siap-siap mau marah, pas Hasan Al-Basri gitu coba, berubah langsung. Silakan masuk, Syekh, silakan masuk. Hasan Al-Basri langsung dijamu, dikasih makan, dan nggak dikasih cyanida segala macam kayak gitu enggak. Kasih kopi, minum kopi apa, kopi gayo, kopi oleh koreng, apa pokoknya terserah deh gitu. Dikasih semua makanan, Hasan Al-Basri makan, senyum-senyum. Akhirnya Hajjaj minta, Syekh beri saya nasihat. Coba, kok bisa berubah Hajjaj yang kejam menjadi luluh di depan Hasan Al-Basri? Ketika Hasan Al-Basri udah selesai, disuruh dipersilakan pulang dan disuruh anterin lagi tuh. Seharusnya tadi tuh mau pakai Grab, cuman nggak ada yang ngambil. Udah, coba pesan Grab buat Hasan Al-Basri, kalian udah terlalu jauh ordernya. Ya udah kenal keluar, driver nganterin pakai Alphard, pakai Forerunner. Saya pernah diundang kemarin tuh ke Mabes Tni diundang ke Mabes TNI. Dari Bandung ke Jakarta itu kan biasanya paling cepat 3 jam. Apalagi sekarang macet di Bekasi 4 jam. Kemarin alhamdulillah gara-gara diundangnya ke Mabes itu pakai Alphard, pakai Forerunner. Bandung Jakarta cuma 1,5 jam. Luar biasa. Saya bilang kalau kayak gini terus enak juga berdakwah. Tapi nggak boleh sombong. Ini Hajjaj ngawalin. Sediakan Alphard, sediakan Forerunner, pulang aja. Di tengah jalan para pengawalnya nanya ke Hasan Al-Basri, Syekh tahu nggak kenapa Syekh tadi disuruh pergi ke Irak, kami jemput? Kenapa? Karena Hajjaj ingin menghukum Syekh gara-gara komennya di akun Hajjaj. Komen yang mana? Saya sering komen Syekh. Itu yang katanya neraka segala macam. Oh gitu, dia mana? Tapi anehnya Syekh pas berhadapan dengan Syekh, dia tuh jadi tiba-tiba jadi baik. Kira-kira Syekh baca doa apa sih? Kok bisa membuat orang yang tadi marah tiba-tiba menjadi baik? Ternyata salah satu doanya Syekh Hasan Al-Basri selain doa Umar bin Khattab waktu kecil, ketika berhadapan dengan Hajjaj, Syekh Hasan Al-Basri berdoa, ya Allah, dinginkanlah hati Hajjaj seperti engkau mendinginkan api untuk Ibrahim. Selain doa Umar, lihat, wa may yattaqillah. Hidup kita gitu banget tuh. Kalau misalnya kita pengen dimudahkan, modalnya cuma satu. Kemudahan kita kalau kita punya harta itu enggak hakiki. Kemudahan kita kalau kita punya teman itu juga enggak hakiki. Kalau kemudahan kita karena ketakwaan itu luar biasa. Allah yang akan mendatangkan makhluk untuk memudahkan kita. Hati orang akan Allah balikkan untuk memudahkan kita. Makanya doa ini tolong dibaca ketika nanti mau ngelamar. Datang ke calon mertua, ya Allah, padamkanlah amarah calon mertua saya seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Dia berdiri depan pintu gitu. Apaan? Mau gitu kan? Pas kita, apaan deh? Ke depan, nggak apa,
loh kok kamu yang masuk duluan kan rumah saya. Kembali gitu kan ya. Terus di dalam salah tingkah itu ketemu calon istri, nama saya misalnya siapa Muhammad atau siapa nama Arif siapa, nama saya misalnya Aisyah gitu kan ya. Oh Aisyah rumahnya di mana? Oh kan ini rumah saya bang. Oh iya ya. Salah tingkah gitu kan, salah nanya. Saya suka gitu kalau salah tingkah. Intinya adalah dimudahin kalau kita berkata. Makanya modal kita untuk hidup itu cuma satu teman-teman. Ittaqullah haitsuma kuntum. Di mana aja? Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zad taqwa. Saya selalu bilang itu kalau orang mau umroh. Karena saya pernah beberapa kali membimbing umroh. Itu luar biasa kejadian-kejadian saya itu aneh-aneh loh. Saya pernah ada ketemu seorang penerjun. Dia itu angkatan udara, biasa terjun dan biasa baca kompas, udah gak pernah kesasar. Di tengah hutan aja gak kesasar. Kali ini pas dia lagi haji di Mekah kesasar. Pas dicari tahu kenapa dia di Mekah kesasar, dia insaf, dia bilang maaf ya, kenapa saya kesasar? Sebetulnya gara-gara saya sombong. Sebelum saya berangkat ke Mekah, banyak orang bilang di sana itu banyak yang kesasar, banyak yang kesasar. Saya bilang, oh di tengah hutan saya juga gak kesasar, apalagi di Sumatera kota kecil kayak Mekah, gak bakalan lah, gitu. Sombong kan? Tapi begitu sampai di Mekah Ustaz, ternyata benar kata-kata orang, gak boleh sombong. Saya tuh bingung jalan pulang ke maktab saya. Akhirnya saya istighfar, ketemu orang, akhirnya bisa pulang. Ini jangan terlalu kepedean dengan Allah. Tapi ada juga orang yang di-upgrade sama Allah. Saya pernah bawa jamaah umroh, harusnya hotelnya tuh bintang 4. Ring 2 di Madinah. Bintang 4, ring 2. Pas kita lagi transit di Dubai, jadi umroh plus Dubai, tapi ke Dubai dulu. 3 hari 2 malam di Dubai. Pas hari ketiga itu di Madinah beberapa tahun yang lalu lah terjadi kebakaran hotel. Mungkin sebagian tahu terjadi kebakaran hotel, dan yang terbakar itu hotel yang kita bakalan nginap. Hotel yang kita udah bayar kebakaran. Akhirnya karena kebakaran kita bingung nih yang di Dubai. Besok kita mau masuk Madinah, sementara hotel kita kebakaran, kita telepon muasasah segala macam. Apa yang terjadi? Ternyata keputusan dari muasasah itu kayak yayasannya yang punya beberapa hotel. Gak apa-apa Kak, gak usah khawatir. Hotel Bapak yang kebakar kita ganti di upgrade ke bintang 5. Itu kejadian banget loh, kalau banyak kejadian kayak gitu tuh. Kenapa kok di upgrade? Mungkin di antara jemaah umroh kita tuh ada orang yang disayang sama Allah, sehingga Allah pengen menjamu dia lebih dari kemampuannya. Dia bayarnya bintang 4, Allah menjamunya bintang 5. Hidup kita persis kayak gitu. Ikhtiarnya dikit, dikasihnya banyak. Usahanya 1 langkah, tapi majunya 10 langkah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Terus kalau misalnya kita punya masalah, Allah yang belain kita. Pernah kan ada seorang sahabat namanya Khawlah bintu Sa'labah, yang gara-gara dia turun surat curhat. Surat apa? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Terjemahannya surat curhat. Ayat pertamanya apa? Ayat pertamanya gara-gara Khawlah di istilahnya itu kalau di dalam sejarah atau budaya orang jahiliyah itu dia dibilang gini sama suaminya, kamu buat saya seperti punggung ibu saya. Ini talak model jahiliyah. Buat saya kamu itu seperti punggung ibu saya, artinya udah haram, gak boleh dijadikan sebagai istri lagi. Kalau itu sedih digituin sama suami yang ditalak sama suaminya. Akhirnya dia curhat kepada Rasulullah, ya Rasul, gimana ini suami saya sudah memperlakukan saya kayak gitu, kira-kira itu udah jatuh talak belum ya Rasul? Kata Nabi, udah jatuh. Terus saya gak bisa balikan lagi, gak bisa. Pulanglah Khawlah dalam keadaan sedih, gak bisa balikan dengan suaminya. Lagi mau pulang, tiba-tiba turun ayat, Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengadu meminta fatwa kepada Muhammad, dan sesungguhnya dan mengadu kepada Allah. Kemudian Allah nasihatin ayat 1
setelahnya kepada suaminya bahwa itu perbuatan dosa, kamu harus bertaubat, kamu harus meralat, menganulir ucapan kamu dengan cara membebaskan budak atau masih makan atau berpuasa sekian lama dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Khawlah dibela sama Allah sampai diberikan jalan keluar dalam rumah tangganya? Karena Khawlah itu istri yang sangat bertakwa kepada Allah, bertakwa banget. Saking bertakwanya dia itu gak pernah curhat di medsos. Nih, salah satu ketakwaan Khawlah gak mau curhat di medsos. Kalau kita kan dikit-dikit curhat di medsos ya, tidak ada lagi harapan status gitu kan. Atau di medsos kita curhat cukup sekian, atau curhatnya paling gampangnya la haula wala quwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau emoticon nangis banyak gerung-gerung gitu, atau emoticonnya kayak meluk beruang kecil gitu di kaca yang berembun, lonely banget gitu kan ya, curhat di medsos. Sedangkan Khawlah itu udah dizalimi oleh suaminya tuh bertahun-tahun loh, karena suaminya tuh orang yang temperamen gitu, gampang marah. Dan kalau udah marah keluar kata-kata yang nggak enak di telinga Khawlah, tapi Khawlah nggak pernah curhat di medsos. Dia tuh aja, sampai tetangganya aja nggak tahu masalah dia, sampai orang tuanya aja nggak tahu masalah dia. Dia hanya curhat ke Allah, ya Allah saya diginiin, tapi Engkau maha pengasih, lembutkanlah hati suami saya. Curhat ke Allah, jangan ke makhluk. Begitu dia curhat kepada Allah, Allah turunkan ayat untuk membela dia. Ini Khawlah bersama. Makanya kalau misalnya kita ada masalah, gak perlu orang lain tahu. Ini bentuk ketakwaan kita. Bilang aja sama Allah. Ya Allah itu maha menjaga rahasia. Allah tuh gak pernah ngebocorin rahasia banget. Terus gimana nanti saya akan ditolong kalau gak ada yang tahu? Allah yang nolong. Bukankah Allah sebaik-baik penolong, ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung? Maka curhat aja sama Allah. Seperti Khawlah curhat kepada Allah. Ada masalah ngomongnya ke Allah, gak ngomongnya ke makhluk. Kecuali dalam bab istifta, meminta fatwa. Tapi kalau curhat beda dengan meminta fatwa. Kalau curhat ngomongin masalah, kalau minta fatwa ngomongin solusi. Kalau curhat ngomongin saya gini ke makhluk. Lebih baik kalau masalah ngomonginnya ke Allah. Kayak Nabi Zakaria kan curhatnya ke Allah. Nabi Zakaria bilang wahanal almu minni washta'ala ra'su syaiba wa kanat imraati 'akiran. Saya udah lemah tulangnya, udah putih rambutnya, istri saya sudah mandul. Jadi masalah itu dicurhatinnya ke Allah. Giliran fatwa mintanya kepada ulama. Jadi Khawlah akhirnya dibela sama Allah. Ini menunjukkan bahwa ternyata kalau kita bertakwa itu Allah kasih luar biasa. Terus ada lagi kisah bertakwa nih, bertakwanya istri ya. Ini buat cewek-cewek yang di belakang. Kenal Asma bintu Umais? Asma bintu Umais itu cewek yang nikahin 3 laki-laki, 3-tiganya ahli surga. Kalau yang selama ini kita dengar mungkin laki-laki yang nikahin beberapa perempuan ya, yang semuanya solehah-solehah kayak Nabi gitu. Kalau sekarang kebalik, cewek punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Namanya Asma bintu Umais. Suami Asma itu ahli surga. Karena Fatimah sama Asma itu dekat, soulmate banget lah pokoknya berdua. Nah kata Nabi kepada Asma, kepada Fatimah, coba kamu ke rumah Asma, belajar kepada Asma karena dia itu ahli surga. Kata Fatimah, baik ayah, pergilah ke rumah Asma. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Asma, boleh saya masuk? Fatimah, ada apa? Kenapa nggak miss call aja? Nanti biasanya yang datang gitu kan ya. Gak pantas kalau Fatimah yang datang kepada Asma. Harusnya Asma yang datang kepada Fatimah. Udah gak apa-apa, ayah saya yang nyuruh. Masya Allah, ada apa? Duduklah Fatimah dengan Asma di dalam rumah. Suaminya lagi di luar, Ja'far. Kata Fatimah, ya Asma, saya disuruh ayah belajar sama Asma. Karena kata ayah, Asma itu ahli surga. Alhamdulillah, Masya Allah, saya ahli surga. Apa gak kebalik ayah Fatimah? Kan Fatimah yang paling istimewa. Satu dari 4 perempuan yang sempurna kan ya. Karena minar rijali katsir, walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Ada Maryam, ada Asia, ada Khadijah, ada Fatimah. Fatimah yang lebih solehah, Fatimah yang lebih mulia karena keturunan Nabi, Fatimah yang lebih banyak hafal Al-Quran dan hadis, bukan saya. Kata Fatimah, tapi tetap Rasulullah itu berkata benar, Asma itu ahli surga.
Dan saya harus belajar kepada Asma, ajarkan saya sesuatu yang saya tidak tahu. Kata Asma, apa ya? Kalau ibadah, pasti Fatimah lebih baik dari saya. Kalau ilmu, apalagi Fatimah lebih tinggi ilmunya dari saya. Kalau keturunan, Fatimah anaknya Nabi. Terus apa ya dipikir-pikir oleh Asma, lama-lama dia keingat. Mungkin ini nih Fatimah, apa? Saya itu wafat kepada suami. Apa? Wafat. Apa arti wafat? Menyempurnakan hak. Saya itu berusaha untuk wafat kepada suami. Gimana bentuk wafatnya Asma? Kata Fatimah. Kata Asma, kalau suami saya berangkat kerja, saya akan jaga rumahnya, hartanya dan keluarganya, kehormatannya dengan amanah. Terus di rumah saya beres-beres, rapi-rapi, semuanya saya lakukan sendiri. Dan saya melakukannya dengan yakin bahwa di setiap tetes keringat ini akan memberikan kasih sayang dari Allah untuk saya. Kalau udah sore, suami mau pulang, saya langsung mandi itu. Karena mau datang suami, dia mandi, dia pakai baju kesayangan suaminya, mau OTD gitu. Terus dia dandan, dia buka beauty case-nya, dandan sesuka suaminya. Suami saya seneng yang mana? Yang glossy, yang doff gitu, yang gimana pokoknya, lipstiknya tuh. Dia kalau belanja lipstik, dia belanjanya sama suami. Ini tips ya, nanti kalau sekarang belum bisa. Kalau udah mau belanja lipstik itu bareng suami. Bang, ini lipstik itu udah bang. Oh yang ini deh, yang glossy, yang agak-agak bling gitu deh, yang ada kayak bling gitu. Oh iya bang, pakai di rumah. Begitu suaminya datang dari jarak sekilo udah ketahuan lipstik istrinya. Ini Asma dandan untuk suaminya. Dan Asma itu senang banget zumba loh. Di rumah tuh dia zumba tuh, treadmill zumba biar badannya bagus. Bentuknya apa? Kepel, masak, nyuci, itu zumbanya Asma. Sehingga dia menjaga badannya tetap bagus, mandi, pakai parfum kesayangan suaminya, pakai kayak lotion gitu. Bang, senang lotion yang mana? Yang rasa strawberry, kayak lotion rasa strawberry. Yang fruity gitu kan, yang buah misalnya. Terus pas suami saya datang, saya bukain pintu, saya masak masakan kesukaan suami. Gak pernah saya masak masakan kesukaan saya. Selalu masakan kesukaan suami. Begitu suaminya datang, diganti bajunya, udah gitu dihidangkan makanan. Dia ketika suaminya makan gak mau duduk sama sekali. Saya gak mau duduk kalau suami saya lagi makan. Langsung ke dapur lagi, butuh apa lagi bang? Langsung ke dapur lagi, butuh apa lagi? Suaminya berkali-kali suruh duduk tapi dia gak mau. Walaupun gak harus gitu-gitu amat ya. Kalau Nabi kan beda lagi. Nabi itu kalau di rumah, kalau makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Saya akan ceritanya. Salah satu sunnah Nabi dalam rumah tangga itu adalah minum dari bekas bibir istri. Maaf ya kalau jangan dibayangin dulu. Didengerin aja dulu. Sekedar jadi wawasan. Intermezzo. Bahaya kalau dibayangin. Kalau saya boleh. Sini. Aisyah mau minum. Kata Nabi, Aisyah kamu duluan. Rasul duluan, kamu. Udah selesai Aisyah minum, dia sama Nabi, mana bekas Aisyah? Oh, minum dari situ. Saya sering banget kayak gitu, alhamdulillah. Kita tuh kalau ke restoran, ya mau pesan banyak-banyak, pesan makan cuma satu doang. Gak ada duit sebenarnya. Akhirnya saya makan, dilihatin aja, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dia sampai heran, apaan sih kok gitu-gitu amat? Dia saya heran banget nih. Saya melihat ada bidadari makan makanan manusia gitu kan. Akhirnya dia gak makan lagi, ngasih ke saya. Kalau saya lagi makan, dia nak gitu pengen muntah. Dah minum dari gelas istri. Sekarang salah satu bid'ah dalam rumah tangga, gelasnya ada dua, gelas mama, gelas papa. Itu bid'ah. Gak boleh ada gelas-gelas itu. Ngapain ada gelas mama, gelas papa? Yang ada itu cuma satu, gelas kita. Satu aja. Kalau suami saya makan, kata Asma, saya berdiri tungguin sampai dia selesai makan. Begitu selesai makan, maka Asma manasin air buat suaminya mandi. Manasin air.